Teman-teman, dalam Al-Quran kita nggak boleh bilang ketika disuruh, atau bilang nggak mau, atau bahkan melawan, atau bahkan marah-marah. Maka teman-teman tolong diingat, mulai sekarang patuhilah Allah dan Rasulnya, dan juga kemudian teman-teman patuhilah ayah dan bunda di rumah. Karena kalau ayah dan bunda senang, insya Allah Allah juga senang sama teman-teman sekalian. Tapi kalau ayah dan bunda marah, aku khawatir Allah pun marah dan murka sama teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, itulah karakteristik Nabi Muhammad yang selalu patuh dan bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, ketika Nabi mendapat perintah untuk memberikan peringatan, maka Nabi pun memberikan peringatan kepada penduduk Mekah. Apa yang kemudian Nabi peringatkan ke mereka? Nabi menyampaikan, wahai penduduk Mekah, saksikanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad memberikan peringatan supaya penduduk Mekah tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala yang namanya Lata, Manat, dan Uzza serta Hubal. Tapi Nabi Muhammad peringatkan ke penduduk Mekah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman pun sama, diperingatkan untuk ayo hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Nabi mulai memberikan peringatan. Nabi berjalan ke rumah penduduk Mekah, tapi memberikan peringatannya, tolong diingat, sembunyi-sembunyi. Ketika dapat wahyu yang kedua, Nabi memberikan peringatan dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena itulah yang kemudian diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi tidak berdakwah secara terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi, karena juga khawatir kalau terang-terangan nanti penduduk Mekah semakin marah. Karena Nabi Muhammad mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah, berbeda dengan agama nenek moyang mereka dahulu. Nabi Muhammad khawatir kalau kemudian dakwahnya terang-terangan, nanti banyak yang sahabat Nabi yang akan mendapatkan permusuhan atau penyiksaan dari orang-orang musyrikin Mekah. Sehingga dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi juga ketika berdakwah mulai dengan mendekati orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi pertama kali kemudian mendekati Khadijah, istrinya. Lalu mengajak Khadijah untuk beragama Islam atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadijah pun mengikuti peringatan atau nasihat yang Rasulullah sampaikan dan beragama Islam. Sehingga Khadijah adalah orang pertama yang kemudian beragama Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mencintai Khadijah. Karena Khadijah, teman-teman sekalian, menerima ajakan Nabi untuk beriman kepada Allah, mematuhi ajakan Nabi, sehingga Nabi Muhammad sangat mencintai Khadijah. Nah, teman-teman pun sama. Kalau teman-teman mampu mematuhi ayah dan bunda, insya Allah nanti ayah dan bunda pun akan semakin senang kepada teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mendekati atau memberikan peringatan kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Dia adalah anak pamannya Nabi. Teman-teman masih ingat pamannya Nabi bernama Abu Thalib, punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika diberikan peringatan, ternyata usia Ali bin Abi Thalib masih seperti kalian, masih seperti teman-teman. Usia Ali bin Abi Thalib waktu itu kabarnya baru mencapai 9 tahun ketika menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam, atau seperti anak usia kelas 3 SD, Ali bin Abi Thalib mulai masuk Islam dan belajar Islam dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman harusnya lebih hebat. Teman-teman
mulai lebih dini untuk dikenalkan dengan Islam, dan silakan teman-teman kemudian mencontoh Ali, mencontoh sahabat yang lain, sehingga teman-teman juga menjadi orang-orang hebat nantinya seperti Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW.